Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa udah ketawa. Udah. Ya, ketemu lagi nih sama kita di podcast Balik Layar HSN Park. Masih dengan bahasan seputar proyek nih, Vin. Dan terutama di proyek kita COTHA Kereta Cepat HSN Park. Ya, di sini kan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Indonesia dengan Tiongkok ya. Ya, pasti kan ada dua negara ini ada sharing knowledge ya. Sharing knowledge. Ya, antara Indonesia dengan Tiongkok. Jadi di sini kita nggak kerja sendiri. Nah ya betul tuh. Dan proses konstruksi kita di sini juga kan bergantian ya antara kontraktor luar sama Wika sendiri ya. Ya, Nah, di sini tuh ada proses apa HO itu Aduh. hangover. Hanger. Hangover. oh, nomor. Ya coba Bapak dibaca setelah itu Bapak. Oke, di sini kita udah bareng sama Nah, Bastian. ya, biar salah lebih satu jelasnya ya. Engineer di section 4 ini. Yang ini yang salah satu banyak melakukan itu tadi, Proses proses handover. handover dengan Tiongkok. Iya ya. Nah, Apa kabar nih Bas? Baik. Kaku banget Bas. masih pakai Serahnya. Makin rajin Bas ngejimnya Bas. Ya, bagus lah. Bagus. Biar makin sehat. Iya ya. Progresnya kelihatan sih Bas. Yang Oh, iya. tadinya gede sekarang kecil. Oh, ngeliatin tiap hari. Iya, perhatiin. Oh, gitu. Aku perhatian sama kamu. Berapa turun berat badan, Mas? 8 mungkin. 8 Dalam sampai waktu? 10. 8 kilo. Iya. 88 ons. Bukan 8. Dalam waktu berapa lama tuh? Mungkin ya 3 minggu sebulanan. Oh, baru sebulan. Iya. Sebulan? Iya, Sebulan 8 kilo? Wah, Seminggu luar berapa biasa. kali? 2 sampai 3, tergantung sih. Oh, makin jelas banget progresnya ya. Ya sama lah kayak proyek kita nih. Iya. Yang cepet udah juga 95% Wis, progres pekerjaan di lapangannya, Pin. nggak berasa. Iya. Nah, Tinggal semakin besar progresnya, kan ada transisi semakin banyak juga nih proses handovernya nih, ya kan? Ya. Nah, bisa kasih tahu dikit nggak, Bas? Ya, kenapa sih mesti ada handover gitu? Oh. Jadi gini, di proyek kita ini kan konsorsium ya, HSRCC. Oke. Jadi banyak member kontraktor yang ngebangun struktur ini gitu. Mulai dari kontraktor dari Tiongkok, itu mulai banyak ya, ada CRIC, Sino dan lain-lain. Ya. Salah satu dari Indonesia juga satu-satunya Wika. juga Wika gitu. Nah, karena pembagian kerja proyek ini dibagi-bagi, jadi ada beberapa item pekerjaan, bore pile, pile cap, pier, itu enggak satu kontraktor doang gitu. Dalam satu struktur itu Iya. nggak cuma Wika aja yang ngerjain. Oke. Ada yang Wika semua, Ya. ada yang memang dia sistemnya berlapis. Cuman kebanyakan dari proyek ini tuh berlapis gitu. Seperti apa itu? Jadi bore pile sama pile cap-nya itu dikerjakan oleh Serisi atau Sino Hydro. Nah, sedangkan pier head dan pedestal itu dikerjakan oleh Indonesia dari Wika. Wikanya. Seperti itu. Dikombinasi ya. Iya, betul. Dan proses erectionnya sendiri, erection Dari gambarnya, CRIC lagi, balik di lagi. handover lagi balik. Oh, berarti Seperti dalam itu. satu proses, dalam satu struktur ada dua Dua kali kali, handover betul, ya? betul. Oh, Itu baru sistem dari HSRCC-nya. Nanti kan ada nyerah terimaan lagi gitu serah terimanya ke lagi. KCIC, Ke KCIC. gitu. Oh, Dari HSRCC. oke. Gitu. Itu kan tadi item-item pekerjaan Ya, antara betul. pembagian di Wika sama di CRC ya kalau di Ya, kita. betul. Nah, itu prosesnya gimana? Bisa dijelasin nggak alurnya seperti apa? Sebenarnya kalau proses handover ini dia udah ada requirement-nya tersendiri dari HSRCC standarnya. Jadi ada beberapa poin-poin yang menjadi standar seperti koordinat, elevasi, dimensi, dan standar-standar lainnya menyangkut quality ya. Nah, itu banyak itemnya sebenarnya, mulai dari kayak handover pile cap ya. Ya itu dicek juga dimensi, koordinat, elevasi sama
kualitinya, mulai dari pembesiannya, mulai dari stacknya segala macam. Itu semua ada requirement-nya dan ada batas-batasnya dari HSRCC seperti itu. Jadi itu untuk si struktur itu sendiri. Si struktur itu sendiri. Kalau misalnya dalam proses handover, apa jadi satu perhatian juga nggak sih untuk lingkungan sekitar? Contoh dalam area situ kita ngelihat ada saluran yang tersumbat karena pekerjaan dari kontraktor sebelumnya. Iya. Apa itu masuk ke dalam checklist kita juga? Gitu? Iya, betul. Oh gitu. Betul. Jadi apabila ada saluran-saluran yang ya bisa jadi bermasalah ya ke depannya gitu. Ya kita juga notice gitu. Jadi sebelum kita tanda tangan handover ke kita, ya kita udah perjanjian dulu nih. Saluran ini bakalan mau diapain? Apakah mau direlokasi atau diapain atau seperti apa gitu. Jadi udah ada perjanjiannya dahulu. Kita udah notice risk-nya dulu nih Oh, gitu. ke merekanya. Kalau misalnya dalam proses nih, misalnya saat kita mau handover, kita ngelihat ada satu saluran yang mampet di situ ya. Iya. Karena di situ. Nah, itu kita minta mereka untuk selesaikan Iya, dulu. betul. gitu. Kita notice dulu ini Tolong mesti, diselesaikan iya, dulu betul. gitu, baru Cuman di handover. nggak mesti gini ya, nggak mesti strict banget ya, kayak harus selesai sampai bulan sekian karena kan itu barunya nggak gitu juga sih, karena kan di lapangan kita tergantung banyak kesulitan ya, maksudnya apakah ini memang sulit, terlalu banyak area yang dikerjain, atau ya cuman simple aja gitu, jadi bisa langsung dikerjain gitu. Karena kalau misalnya sulit ya kita juga toleransi sih, jadi nggak akan mungkin bisa nunggu itu ditungguin terus lama gitu baru dikerjain. Bisa jadi kita kerjain duluin pirnya baru nanti salurannya. Apa itu nggak bakal jadi masalah ya saat kita mengerjakan pir, saat di situ ada saluran yang tersumbat gitu, pas kita nih case jeleknya ya, kita lagi ngerjain pir di situ, sedangkan saat kita handover kita udah notice ke mereka kalau di sini saluran tersumbat. Nah, saat kita mengerjakan pir, curah hujan tinggi, dan itu akhirnya di situ si saluran itu airnya meluap, jadi terjadi banjir yang masuk ke area tol atau ke pemukiman warga. Itu kan jatuhnya akan menjadi tanggung jawab kita karena kita lagi di posisi pekerjaan itu. Bukan, jadi ketika kita udah notice di awal, ada notes-nya gitu. Ketika itu belum beres, ya itu masih tanggung jawab serisi. Seperti itu. Tapi kita udah bisa masuk buat udah ngerjain. bisa. Itu kenapa kita ada perjanjian di awal, ada notisnya gitu. Ada dokumentasi juga ya. Kalau saluran ini masih perlu direlokasi oleh CRIC gitu, sampai selesai gitu. Jadi kita bisa tetap ngerjain, tapi CRIC juga ngerjain. Jadi nggak saling tunggu-tungguan. Iya, betul. Oke. Dari proses handover ini, yang terlibat berarti hanya kontraktor ke kontraktor, antara konsorsium aja gitu, dari Wika dan CRIC atau Sinohydro aja. Sebenarnya sih semua terlibat ya. Semua terlibat, antara member dan juga konsultan kita, CDGO. Sebenarnya terlibat, cuman ketika proses di lapangan itu lebih menyerahkan ke HSRCC. Ya HSRCC itu ya kontraktor member kontraktor itu sendiri seperti itu. Pihak konsultannya nggak ikut? Tidak ikut, cuman sesekali mereka inspeksi. Dan di surat handovernya itu nggak ada tanda tangan bersama antara bertiga ya. Wika, CDGO tidak ada. Dan itu nggak ada. Hanya kontraktor member saja. Iya, cuman tetap masih diawasi oleh CDGO. Karena mereka sewaktu-waktu kadang inspection seperti itu. Tapi mereka suka minta soft copy-nya gitu. Setelah ada surat handover, mereka minta. Iya, kadang mereka minta gitu. Untuk pengecekan gitu, apakah memang benar seperti ini inspeksi, nggak semua juga kan gitu. Misalnya gini, misalnya pas proses handover nih udah beres antara CRIC dengan Wika. Nah, Wika kan habis itu ngerjain, udah sesuai dengan skupnya. Nah, pas setelah Wika selesai, handover lagi kan sama. Iya, betul, ke CRIC lagi. Nah, misalnya di situ ada titik yang nggak sesuai, misalnya ada kayak elevasinya ketinggian atau kerendahan itu, nanti gimana sih itu? Apa yang kita yang disalahin atau gimana? Sebenarnya kita balik dulu nih, ini defect-defectnya ini karena apa sih? Apakah memang kesalahan serisi yang dahulu? Soalnya ada beberapa defect, misalnya turun pirnya gitu. Ya karena memang serisi yang dulu ngerjain bore pile ini memang
tidak sesuai gitu. Atau memang ya dari pekerjaan kita sendiri waktu ya pada saat pengecoran atau pembersihan gitu kita yang salah gitu. Tetap kalaupun kita ada kesalahan ya kita perbaikin sendiri. Tapi kalau apabila defect-nya karena memang dari CRIC, ya kita udah notice di awal kan, kita udah ada official report-nya gitu. Kalau memang si struktur ini udah bermasalah dari awal kita terima dari CRIC, kita udah ada buktinya. Tapi kita tetap kerjain di situ. Tetap kerjain. Tetap kerjain walaupun elevasinya turun. Iya. Tergantung sih sebenarnya kalau misalnya turunnya terlalu parah melewati dari batas ya. Batasnya itu requirement. Batasnya itu berapa senti? 2 senti, 2 sampai 3 senti. Penurunan maksimal 2 senti sampai 3 senti. 20 sampai 30 mili. Ya. Okay. Nah, kalau misalnya 10 senti misalnya itu kan udah parah banget ya. Nah, itu mesti dilapor biasanya ke CDGO seperti itu. Bahkan bisa nanti sampai ke rapatnya sampai ke CRDC gitu. Ini soalnya CRDC itu bagian desainnya ya? Desainernya, betul. Karena mereka yang menentukan solusi yang terbaik itu seperti apa nanti. Gitu. Kalau misalnya ada adjustment itu dikerjain bareng-bareng apa yang pas ngerjain di scope itu aja? Di scope itu aja sih. Jadi ketika memang ini defect-nya CRDC, ya udah itu tanggung CRDC sendiri. Tapi ketika kita memang yang salah gitu, ya kita komitmen untuk memperbaiki si struktur ini. Oke. Nah, kalau misalnya kondisi saat handover untuk pekerjaan PIR, berarti kan handover dari pekerjaan pile cap ya? Dari pile capnya sudah jadi, itu yang diserahin ke kita. Iya. Nah, itu saat itu kita cek elevasi, ternyata elevasinya dia turun, misalnya sampai 10 cm itu. Kita tetap mengerjakan dengan kita naikin si struktur PIR-nya kita lebih tinggiin, atau mereka yang benerin dulu mempertebal si daging pile cap. Untuk keputusan itu CRDC. CRDC. Cuman biasanya sih kita udah bersurat ya, kita sistemnya kan bersurat ya di sini. Kita udah bersurat ke CDGO, ke CRDC, nanti dari CRDC keputusan seperti apa hasil rapatnya, karena kita nggak bisa langsung ngejustifikasi oh ini ya udah PIR-nya jadi tinggi, nggak sembarang gitu, karena kan yang mengetahui si struktur ini kan CRDC desainernya gitu. Iya. Apakah aman atau enggak nih sebenarnya? Case ini pernah terjadi nggak di lapangan Pernah. Dan saran dari si RDC itu apa? Bisa jadi menaikkan si yang kita lakuin di lapangan apa? Akhirnya yang kita kebanyakan sih memang menaikkan elevasinya di PIR-nya. PIR-nya kita tambahin tingginya 2 sampai 3 cm itu. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang pile cap-nya yang di ini bagian atasnya dikikis dulu, baru pokoknya chipping dulu terus tambah daging baru lagi. Ditambah lagi. Ya, betul gitu. Kalau nambah daging gitu nambah tulangan nggak? Kalau misalnya case-nya di pile cap? Iya, nambah tulangan. Pernah terjadi juga terjadi juga series yang ngerjain. Berapa senti sih? 15 mungkin. Ada yang 15 cm karena kalau misalnya nambahin ini mungkin memang si PIR-nya itu mungkin terlalu rawan ya, terlalu bahaya dan sulit 15 cm mau ngejasnya di mana gitu, karena terlalu besar. Jadi memang mau nggak mau mesti ditambahin tulangan di pile cap-nya, memang pile cap-nya yang bukan dibongkar sih, di repair lah. Iya. Gitu. Kalau kayak itu tadi kan setelah pekerjaan misalnya Wika ngerjain PIR nih udah jadi. Nah, batas waktu handover ke CRIC-nya itu berapa lama? Ada ininya nggak ditentuin nggak? Sebenarnya sih nggak ada berapa lamanya ya, tapi kita ngikutin schedule-nya secara bersama dari HSRCC kesepakatan. Nah, biasanya untuk pengerjaan satu PIR itu 2 bulan biasanya. Satu PIR? Satu area, karena kan kita nggak mungkin dong ngerjain satu PIR, satu enggak. Biasanya kan satu area 5 PIR, 6 PIR, itu 2 bulan. Jadi itu yang waktu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang lapangan gitu. Jadi kita nge-arrange schedule mulai dari CRIC sama Wika itu sama hasil CC juga gitu. Jadi nggak nunggu umur beton ya? Nunggu umur beton. 56 hari itu baru bisa kita handover. Iya, betul. Kalau sebelum dari situ nggak sebenarnya 56 hari itu bukan harus bisa handover, setelah baru bisa ditumpukan oleh beban girder. Seperti itu. Jadi sebelum itu juga sebenarnya bisa. Kalau PIR-nya udah jadi ya udah bisa, ataupun pile cap-nya udah jadi udah bisa langsung gitu di handover. Cuman
untuk proses pengerjaannya misalnya pile cap-nya baru dicor kemarin, ya kita nggak mungkin dong, itu kan masih basah ya, dan lagian masih baru banget ya, itu nggak bisa, mesti nunggu beberapa hari. Tapi kan gini Bas, tadi kan kata lu kan dari proses handover ini dilakukan pengecekan untuk kualitinya juga. Iya betul. Kalau dalam waktu kurang dari 56 hari kita udah handover, kan hasil tes betonnya itu dikeluar di 56 hari. Ya kan? Ya, betul. Kalau sebelum 56 hari taruhnya ada laler lagi. Mandi. Ikutan Mandi makanya. Pergi. Nah, dalam proses kurun waktu kurang dari 56 hari kita sudah handover. Pas di 56 hari hasil tes beton kita keluar ternyata beton yang nggak masuk. Itu gimana? Sebenarnya kita nggak mesti nunggu 56 hari sih. Biasanya dia seminggu ataupun bisa 5-6 hari gitu. Itu udah bisa ada pengetesan sih, dan memang pengetesan ini nggak semua struktur. Jadi pengetesan ini dilakukan apabila memang sudah kelihatan dari secara fisik ya. Misalnya kayak retak seperti itu. Nah, ini berarti ada apa-apa nih gitu. Nah, baru kita kalau sebenarnya aman-aman aja, itu nggak semua peer, kita kan ada 600-an peer ya. Itu nggak semua nggak semua dites satu-satu berapa ini sih. Cuman kalau kelihatannya ini sepertinya retak atau ada yang lain gitu, itu pengetesan, langsung pengetesan. Seperti itu. Itu kan proses handover dari Tiongkok, dari CREC ke kita. Nah, pas kita proses handover dari pekerjaan peer kita ke mereka lagi, apa sempat ada nggak sih klaim-klaiman dari mereka ke kita? Maksudnya ada apa ya, Vin namanya? Emang itu diklaim ke kita kalau ada kesalahan? Iya, iyalah pasti kan. Diklaim. Maksudnya ini loh, ada komplainan nggak sih dari pihak CREC ke kita untuk handover kita? Sempat ada juga. Hal apa itu yang dikomplain? Mulai dari kekuatan beton yang seperti tadi ya. Tapi yang paling sering itu ya masalah elevasi, koordinat, dimensi yang seperti itu. Juga ada komplain. Cuman kan kita ya udah komit ya untuk memperbaikinya supaya jadi nih struktur supaya benar gitu, memenuhi requirement seperti itu. Nah, tadi kan proses komplainan dari dia terkait elevasi, koordinat segala macam ya. Kalau dari pedestal kita sendiri, saat kita handover kan pedestal harus sudah kita kerjain kan. Iya. Nah, di situ kan ada lubang-lubangnya buat pot bearing. Iya. Angkur. Lubang buat angkur apa pot bearing sih? Angkur. Sama aja sih. Ya pot bearing. Nah, itu di situ posisi pot bearing kita sudah menyesuaikan dengan bentar deh, sebelum masuk itu pot bearing yang masukin siapa? Yang ngerjain siapa? Kita. Oh, kita ya yang ngerjain pot bearing. Angkurnya doang tapi kalau misalnya untuk proses erectionnya ya seri sih. Berarti pot bearingnya dia yang masukin? Iya. Nah, saat pot bearing itu kan si pot bearing kan bisa dikasih gambar ya, Mas? Iya. Nah, si pot bearing itu kan dia ada lubang ada pipa yang masuk ke dalam lubangnya itu ya? Betul. Nah, itu apa si lubang yang kita buat di pedestal sudah sesuai dengan si pot bearing itu sendiri? Apa kita lebarin ntar di cor ulang pakai grouting ya? Apa kita grouting lagi? Enggak sih. Jadi di project ini udah ada standarnya sendiri, udah ada gambarnya sendiri, construction drawing, general drawing, itu kita refernya ke situ. Jadi udah ada aturan-aturannya, misalnya tingginya sekian, nanti pakai tipenya sekian gitu, udah lebarnya sekian, koordinatnya itu udah diatur semua di dalam construction drawing. Berarti untuk si lubang di dalam pedestal, lubang di atas permukaan pedestalnya itu sendiri sudah disesuaikan dengan si pipa yang dari itu buat masuk. Udah. Apa nggak susah? Biasanya kan dibikin agak lebar sedikit tuh. Iya. Ya kan? Biasanya dibikin agak lebar sedikit, setelah dimasukin baru kita grouting lagi. Iya. Kalau misalnya kita pasin misalnya setengah senti, terus kita masukin pipa yang setengah senti juga, kan nggak bakalan masuk. Nah iya, sulit. Ya kita ya agak ngasih space lah gitu, karena kan ngepasin di lapangan juga sulit banget ya. Ya kalau setengah senti gitu itu sulit banget gitu. Kita pasti agak ngegedein dikit gitu, karena tekanan beton tuh lumayan tinggi ya untuk pengecoran. Jadi kemungkinan ada yang geser lah, ada yang kemana lah gitu. Jadi kita agak ngegedein dikit untuk antisipasi gesernya si lubang-lubang ini, seperti itu. Setelah itu proses grouting
Yang melakukan siapa? CRIC. 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 Nah, itu kan awalnya pekerjaan kita tuh, si file pedestal itu pekerjaan kita. Iya. Kita kasih lubang agak sedikit lebih besar untuk dia bisa masukin pot bearing. Iya. Setelah pot bearingnya masuk, dia melakukan grouting. Grouting. Nah, groutingnya itu diklaim ke kita atau emang sudah menjadi skup dan tanggung jawabnya mereka? Sudah menjadi skup tanggung jawab mereka dong. Gitu. Oh gitu, nggak Iya. ada klaim biaya ke Nggak kita ada. terkait masalah grouting itu sendiri? Tidak ada. Berarti pas mereka Tidak ada. handover nggak komplain juga? Nggak komplain. Karena kan kita sudah menyediakan sesuai desain. Ya desainnya misalnya diameternya 15 cm. 15 cm, ya. Kan Ya biasanya udah, 15 cm kan. Kita ya lebihin lah berapa gitu, 16 cm. Nggak sesuai desain berarti. Desainnya 15 Iya. cm, kita lebihin Lebih. dikit, nggak sesuai desain berarti. itu sebagai ini ya. Itu sebagai antisipasi sih. Karena orang CRIC juga menyadari sih. Karena Akan tidak kesulitan ntar iya, sananya tidak ya namanya di lapangan ya. Udah ribuan udah ratusan pir ya? Udah ratusan pir. Berapa totalnya pir kita? Berapa Mas? Section 4 apa section Section semua? kita doang. Kita doang. 600 ya? Lebih. Wah. Iya 600-an lah. 600-an. Ya, ya. Belum sampai sana soalnya. Oke. Nah, proses handover itu sendiri sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kan mungkin ada kendala nih karena Iya. kita kan beda bahasa, beda budaya sama Iya. si CRIC sendiri gitu. Iya. Apa kendalanya, Bas? Kekurangan dan Ya kelebihannya pasti itu yang pertama sih komunikasi, tapi sebenarnya gini sih, ya memang sih ya kalau misalnya orang dari CRIC itu dia sistemnya budaya cepat gitu ya. Jadi CRIC sendiri tuh? Iya, CRIC sendiri. Maunya kerja cepet. Iya betul. Jadi ketahuannya sekarang langsung dikerjain sekarang. Hari itu juga jadi gitu. Bagus berarti. Cuman ya kita kalau apabila ada kesalahan kita ya kita juga chaos gitu kan. Maksudnya terlalu diburu-buruin gitu. iya, Manpower kita jadi over jadinya juga sih. Itu sih sebenarnya kalau untuk kelebihannya Hannover ini membuat si struktur ini menjadi lebih gimana ya? Lebih banyak yang dicek gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi sebenarnya emang Banyak. lebih baik struktur dari bawah sampai atas dikerjain sama satu kontraktor kali ya? Bagusnya gitu. Ada plus minusnya makanya. Kalau misalnya satu peer itu satu kontraktor doang, itu biasanya pengecekannya internal doang gitu loh maksudnya. Tapi apabila dia berlapis, itu kan semua saling ngecek jadinya. Banyak pengecekan. Nah itu, jadi kelebihannya itu sih. Mengurangi human error dari Iya betul. Jadi kita ada kesalahan satu, ya udah kita usahain gimana sih struktur ini jadi benar, bukan di adjust ditimpa gitu ke yang lain. Kan misalnya kesalahan satu bisa dituntut nanti kesalahan dua, kesalahan tiga gitu loh. Itu kalau misalnya secara internal kan kemungkinan besar kan seperti itu. Tapi kalau misalnya sistemnya Hannover kan nanti dianya ngeklaim nih, nanti gini. Jadi saling memperbaikin sendiri gitu. Banyaknya pengecekan gitu. Sering berantem tapi di lapangan saat proses handover klaim-klaiman komplain-komplainan ini. Ya itu kalau itu paling kalau itu pasti ada lah ya. Pasti ada. Coba itu ya namanya kontraktor, kita sama member udah ngerti lah. Itu yang bikin seru ya? Oh iya jelas dong. Jelas dong. Lempar-lemparan beton di lapangan. Nah ini dari lu sendiri nih Bas, harapan kedepannya apa nih untuk proyek-proyek Wika, misalnya ada kerjasama dengan negara lain nih? Kayak ini kan kita udah progresnya udah 95%, tentunya banyak yang dapat dipelajarin, terus ada yang dievaluasi juga. Nah, dari lu sendiri seperti apa nih? Ya semakin banyaknya kita kerjasama dengan orang lain, kita udah makin ngerti ya. Maksudnya budaya-budaya tiap orang kan beda-beda ya. Jadi kita semakin ngerti juga sih, oh ternyata bekerja sama ini kita makin banyak pengalaman sih. Kalau kita secara internal sendiri ya kita ya udah di situ-situ doang gitu kan. Dan harapannya ke depan untuk Hannover ini sih semoga ya bisa berjalan lancar sih antara Wika, Sino Hydro ataupun CRIC ataupun kontraktor lainnya gitu. Tidak saling sikut-sikutan lah sesama member, saling menyalahkan, saling kalau apabila ada problem semua pengennya dia yang salah, saya yang benar kayak gitu. Ya kedepannya lebih akur lagi lah, lebih tujuannya lebih dewasa. Iya, ketujuannya kerjasama gitu, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang
Enggak seperti itu sih. Kedepannya lebih akur lagi berarti emang sebelumnya nggak akur. Iya. Udah tadi berantem kan. Seperti itu. Oke lah ya, mungkin karena durasi juga kita terbatas nih. Iya, udah 2 jam. Udah 3 jam kita tag, 2 jam 8 jam kita di sini. 8 jam kita di sini, 2 jam tag, total 10 jam. Mungkin sekian dulu kali ngobrol-ngobrol di depan kameranya ya. Kita bisa lanjut di belakang kamera. Jadi di sebelah sana gitu. Enggak di sini. Kameranya dibalik. Kameranya dibalik. Ya, semoga yang jadi harapan kita semua proyek ini dapat berjalan dengan lancar lah. Apa yang tadi harapan-harapan Bastian sebutin bisa terwujud gitu kan. Buat yang lain juga nih, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya mau ada pertanyaan, ada masukan, ada yang pengen dibahas mau apa? nanyain nomor handphonenya Bastian gitu kan. Jomblo. Jomblo kan? Jomblo. Tergantung. Bisa ntar tanya di kolom komentar. Bastian langsung yang jawab. Bastian, yuk bisa yuk. Bisa yuk. Yuk bisa yuk. Bismillah. Oke, untuk teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, komen di YouTube HSR 4, di YouTube Wika HSR 4, dan follow IG kita di @Wika HSR 4 Project. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, hampir 45 menit. Enggak lah, itu kan 20.